Setelah jadi 3D solid seperti ini, maka langkah berikutnya adalah kita potong ya benda ini seperti contoh soalnya ini. Kita iris gitu sehingga bentuknya seperti ini. Nah, perintah yang digunakan adalah perintahnya slash ya. Nah, untuk itu sebelum kita iris, kita copy dulu supaya kita bisa tahu perbedaannya sebelum dan sesudahnya. Nah, ini jangan lupa artinya diaktifkan dulu. Oke, nah kemudian untuk memotong itu perintahnya ada di sini dia, di modify, kemudian 3D operation. Nah, ini slash ini ya. Oke, kita coba kita slash. Nah, kalau ingin potongannya nanti mempunyai warna tertentu, maka sebelum slash ini kita rubah warnanya dulu ya. Katakanlah hasil potongannya ini, nah potongannya ini misalkan ini kan diarsir. Nah, misalkan mintanya ini warna tertentu, misalkan warna apa, maka sebelum slash itu harus diatur dulu warnanya. Misalkan di sini saya atur warnanya apa, biru ini misalkan ya. Nah, biru ini. Baik, kita mulai lagi. Jadi perintahnya ada di sini ini, slash enter misalkan ini gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pilihannya, ada banyak pilihan gitu ya, tapi yang paling enak itu ini aja, pilih 3D point ini ya. Nah, ini karena defaultnya 3D point ya, jadi di enter dulu aja. Jadi pilihannya 3 poinnya di enter dulu, baru kita tentukan 3 titik, dimana 3 titik tersebut akan membentuk bidang. Karena bidangnya adalah vertikal, maka tentunya titiknya adalah dipilih ini di sini, kemudian satu lagi di pokoknya untuk bidang ke sana ya, cuman harus bidang, jadi mungkin atasnya sini paling enak ya. Nah, ini oke. Nah, kemudian setelah itu atau nanya setelah dipotong nanti, artinya itu dipotong dan dibuang bagian yang terpotong itu, atau dibiarkan saja. Kalau misalkan dibuang, dipotong dan dibuang, maka di sini atau nanya sisi mana yang dipertahankan. Tentu ada yang dipertahankan dan ada yang dibuang. Tapi kalau tidak dibuang, cuma dipotong saja ya, dipotong tak tapi tidak ada yang dibuang, maka pilihannya adalah both. Nah, sementara pilihannya kita pilih both saja, jadi cuma dipotong saja, tidak ada yang perlu dibuang ya. Jadi karena defaultnya apa, both ya, jadi dan pilihan kita both, maka di enter saja, tidak perlu diketikkan B gitu, tidak perlu ya. Kita coba di enter. Nah, seperti ini, maka di sini sudah terpotong. Nah, lihat di sini sudah terpotong ya. Jadi kalau saya pindah ini, nah ini sudah terpotong, di mana bidang potongannya warnanya ini ya. Jadi tadi sebelum potong saya rubah warnanya biru sehingga jadinya warnanya biru gini. Nah, sekarang kalau ingin mau dipotong lagi seperti ini ya, tadi kan separuh, kalau dibuang seperempat ya tentu di slash lagi yang ini tadi, jadi ini kan sudah terpotong gini ya. Nah, yang ini atau gini aja lah, tak bisa kan, tidak masalah. Nah, gini ya. Nah, kan ini yang ini dipotong sekarang, jadi solid, yang mana solid editing, 3D operation, mana slash. Nah, slash ini ya, kita pilih ini, kita pilih 3 poin seperti tadi, di enter dulu ini ya. Nah, kemudian kita tentukan titiknya mana ya, tentu saja titiknya di sini ya, di sini dan di atas ini, tengahnya ini ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba yang pilihan ini tadi, pertama tadi ya, jadi dipotong dan dibuang. Nah, sehingga yang dipertahankan kan sisi ini, yang dibuang kan ini ya, saya pilihnya dibuang, yang dipertahankan, sehingga yang saya pilih ini. Kalau yang saya pilih ini, maka yang hilang sini. Kalau saya pilih ini, yang hilang yang sini. Jadi ya, itu kan yang dipertahankan, saya pilih sisi ini ya. Nah, langsung hilang ya. Sekarang Anda lihat langsung dipotong dan dibuang ya, maka pilihannya tadi itu desire ini tadi ya. Oke. Nah, setelah jadi ini digabung lagi, dikembalikan ini ke sini. Nah, kemudian karena ini kan jadi satu kesatuan, ini kan terpisah ya. Ya, tentu saja setelah selesai ini di solid ya, di union ya. Nah, ini solid editing union. Nah, ini sekarang sudah jadi satu kembali, sehingga potongnya seperti. Jadi kita tidak bisa potong langsung seperti ini, tidak bisa, karena pisaunya itu lurus ya.
Kalau pisaunya bisa dibengkongkan itu mungkin tidak masalah karena pisaunya lurus, jadi motongnya harus terpaksa 2 kali. Oke, nah setelah itu mungkin ini kita rotate saja ya, kita tampilkan kayak yang kemarin itu. Jadi tampak apa? Tampak atas, tampak samping, dan tampak depan ya. Jadi ini kita putar di sini, kita putar terhadap warna ini ya. Nah gini ya. Nah kemudian ini kita copy lagi, ini tampak sampingnya ya. Jadi ini di rotate, nah, rotate 3D, nah, ini di rotate terhadap sini, tampak sampingnya berarti kita putar terhadap zoom ini ya. Nah kan gini ya. Oke, nah setelah itu kita lihat top view. Nah seperti ini kan, jadi seperti kemarin. Oke, kemudian kita coba gambar lagi di sini tampak isometrinya. Nah di sini gitu, kita coba membuat gambar seperti ini ya, sehingga ini kita rotate biasa dulu berapa derajat ini, mungkin 30 mungkin. Nah seperti ini mungkin, itu kayaknya besar ya, mungkin terlalu besar, minus 10 lagi, jadi minus 20 mestinya tadi ya. Oke, jadi ini minus 20, kemudian baru di rotate 3D kayak dulu itu ya, rotate 3D ini, kemudian dari sini ke sini minus berapa, 60 mungkin. Nah mungkin sudah mendekati ini ya, sudah mendekati ini. Oke, nah selanjutnya baru kita, nah tapi kalau pengen seperti ini ya dipotong dulu kayak ini tadi, tidak masalah ya, ini kan tadi kan belum terpotong, kalau ingin seperti soalnya dipotong ya. Oke, nah yang berikutnya adalah seperti yang di awal saya sampaikan ya, untuk membuat gambar 2D dari 3D yang sudah ada, kita tidak perlu gambar ulang, tapi cukup 3D ini kita jadikan 2D ya. Jadi untuk itu ini saya saya taruh di layer tersendiri saja ya. Jadi ini kan layernya kan masih kosong, masih belum ada apanya, karena saya tadi new drawing, jadi membuka file baru, maka di sini saya membuat file layer baru ya. Ini namakan layer misalkan 3D solid misalkan ya. Oke, apply. Oke, nah ini kita pindah dulu ke layer 3D solid ya. Nah sekarang, nah sehingga kalau layer 3D solidnya dimatikan ya hilang ya kayak kemarin ya. Nah hilang gini, bukan hilang tapi dimatikan ya. Oke, nah selanjutnya untuk menjadikan 2D dari gambar 3D ini, perintahnya adalah solproof ya, atau ada di sini nih. Nah perintahnya profile ya, jadi modeling, setup, nah profile ini perintahnya, atau kalau diketikkan ya solproof. Nah ini perintahnya solproof ya. Oke, nah cuman di sini you must be in layout to use solproof. Jadi perintah solproof ini, solproof hanya bisa digunakan kalau pada kondisi layout. Nah ini kan kondisi model, jadi pada kondisi modelnya aktif. Nah sekarang kalau pakai itu harus posisi layout, jadi layout di sini nih, kita coba aktifkan di sini layout ya. Nah di sini ini adalah gambarnya tadi. Nah cuman ini ya, ini kondisi, jadi pada posisi layout itu ada dua kondisi paper space atau model space ya. Jadi kalau ini kondisi paper space, ada paper space apa artinya? Artinya kita hanya bisa main di luarnya, jadi kayak bingkai gitu ya, kita hanya bisa main di bingkainya mau kita kasih gambar, mau kasih tulisan, mau apa bisa, tapi tidak bisa merubah fotonya gitu ya, anggaplah ini fotonya, ini bingkainya. Jadi kalau kondisi paper space itu berada atau sama halnya dengan kita berada di bingkainya ya, dimana fotonya ini ada di dalam kaca, kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya.
Nah, kalau ingin masuk ke dalamnya, maka modelnya kita rubah menjadi model space. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu ini. Mana perintahnya tadi? Kan sekarang kita sudah di layout. Kita ulangi lagi. Modeling, setup, profile. Nah, di sini ngomong model space viewport must be active to use SoulProof. Jadi SoulProof itu pertama bisa digunakan harus pada layout. Yang kedua harus pada posisi model space. Ya, harus posisi model space. Nah, sementara ini posisi paper space. Nah, bagaimana kita merubah dari paper space ke model space supaya kita bisa menggunakan perintah SoulProof? Ya, kita ketikkan saja M space gini ya. Jadi ini model space. Nah, sekarang kita berada di model space. Artinya kita berada di dalamnya ini. Di fotonya gitu, kalau di bingkai gitu ya. Nah, kita bisa main di dalamnya sini, tapi kita tidak bisa main di bingkainya ya. Kita sekarang berada di dalam fotonya. Nah, mau dikecilkan, mau dibesarkan bisa ya. Nah, pada kondisi seperti ini baru perintah SoulProof itu bisa dijalankan, diaktifkan ya. Oke, sekarang kita klik profile. Nah, objeknya mana mau di profil semuanya, misalkan ini. Bentar. Kemudian ada pertanyaan. Jadi ini pertanyaannya misalkan gini, jadi hidden light profile lens into spirit lens, maksudnya itu hasil profilnya nanti ditaruh di layer tersendiri apa digabung gitu ya. Nah, ini sebentar kita biasa saja dibiarkan di dalam layer tersendiri gitu ya. Terus ini misalkan bagian apa namanya perpotongan-perpotongan itu dijadikan atau tampilannya itu dalam bentuk 3D apa 2D ya, karena kita minta 2D. Nah, ini kan lens into plane, maksudnya itu bidang datar 2D maksudnya itu ya, kita jawab yes saja ya. Nah, ini perpotongan itu sementara kita jawab yes semuanya saja ya. Terus pokoknya yes semuanya, diantar semuanya. Nah, sekarang kita jadi selesai, sudah apa namanya sudah selesai. Nah, untuk mengetahui hasilnya kita kembali ke model ya. Nah, model ini. Nah, ini kalau Anda lihat ini sudah ada ini loh ya. Nah, cuman mana hasilnya numpuk dengan modelnya, dengan model 3D solidnya. Maka kalau ingin melihat ini 3D solidnya saya matikan ya. Kalau ingin melihat hasil 2D nya itu saya matikan ini. Nah, ini ya hasilnya, hasil apa namanya hasil SoulProof tadi. Nah, kalau Anda lihat di sini ini kan 3D, ini kelihatannya 3D tapi sebetulnya 2D, sehingga kalau saya putar gini 2D ya, jadi kelihatannya 3D padahal aslinya 2D, modelnya kelihatannya 2D. Oke, nah sekarang Anda lihat di sini, ini kan bagian dalam sama bagian luar sama-sama kelihatannya, sehingga kalau sini kan jelek jadinya ya. Nah, gimana kalau menghilangkan dalamnya? Nah, tadi pertanyaan tadi ini kan ada dipisah sama enggak, ini dipisah. Karena tadi dijawab ya dipisah, jadi ini satunya bagian luar, satunya bagian dalam. Kita coba ini dulu ya. Kita matikan. Nah, maka ini kelihatan ini bagian dalamnya. Berarti yang luarnya yang ini. Nah, ini luarnya ya. Nah, otomatis ini sudah selesai. Kalau mau apa namanya membuat 2D ya cukup gini saja, dari 3D dijadikan 2D ya, tinggal ngasih ukuran, sudah selesai gambarnya ya, kasih ukuran berapa panjangnya, lebarnya dan seterusnya. Oke ya, jadi itu kira-kira. Nah, kemudian untuk mengetahui fungsi dari slash itu sendiri, itu bisa dilihat beberapa contoh ini ya. Nah, jadi ini contohnya, ini ya, ini keran, ini gambar keran atau sabar besar aja biar kelihatan ya. Nah, ini tadinya kan gini, kalau tidak dibelah tidak kelihatan kalau dalamnya, ternyata seperti ini ya. Nah, seperti ini dalamnya. Nah, begitu juga ini, kalau nggak dibelah ya mungkin tidak kelihatan, setelah dibelah kelihatan dalamnya ini ya. Loh, seperti ini ternyata. Nah, ternyata dalamnya itu ada pegasnya gitu ya, ada katupnya.
Nah ini bekasnya mungkin bisa dikeluarkan. Nah ini kalau nggak dibelah ya susah ini, atau orang lain nggak tahu gitu ya. Nah dengan dibelah ini tahu ternyata bahwa dalamnya itu seperti ini. Nah sehingga untuk benda-benda yang rumit seperti ini maka harus dibelah ya, supaya kelihatan dalamnya. Nah contohnya lagi mungkin ini tugas mahasiswa prodi lain ya. Nah ini, nah contohnya lagi seperti ini ya, ini dalamnya ada gini gitu ya, ada katupnya, ada apa namanya ringnya gitu ya, ada tutupnya, ada bautnya. Ya ini kalau nggak dibelah ya susah, kita nggak tahu dalamnya, makanya dibelah itu harus ya. Jadi kondisi seperti itu maka harus ya. Ini contoh lagi, kalau ini mungkin tidak seberapa ini ya. Oke, saya rasa gitu aja ya, mungkin bisa saya akhiri gitu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan sendiri ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.